Oke, jadi kali ini gue buat videonya mengenai pengetahuan kuantitatif. Kita fokus ke ini ya. Ada waktu 25 menit yang terpotong menjadi 20 menit di sini, langsung kita kerjakan di pengetahuan kuantitatif ini ya. Gue jelasin secara cepat gitu ya. Nomor 1 gitu ya. Nomor 1, ingat U5 tambah U6 bukan U11 gitu. Kita langsung masukkan U5. 5 itu kita langsung masukkan ya gitu. Ini udah gue jawab tadi gitu, tapi videonya tidak tersimpan ya gitulah. 45 gitu. U6 sama dengan 5 6 min 2 gitu ya, 4 16 gitu, berarti ini 80. Berarti UA sama dengan 125 gitu. UA 5A min 2 125 gitu, dibagi 5 keduanya jadinya 25 di akar kuadrat itu adalah plus minus 5. Kita ambil yang absolut 5, nilai mutlaknya jadi A nya sama dengan 7. Berarti U7 sama dengan 125, di mana 125 didapatkan dari U5 tambah U6 gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 sumpah ini gue udah jelasin tadi. Videonya tidak tersimpan. Jadi kita tidak usah pusing dengan pertanyaan tersebut gitu ya. Kita kasih tipsnya ini. Langsung tips biar cepat. 4C gitu, C gitu. S min itu harus negatif. Jadi ketika nemu simbol ya, simbol perhitungan positif, nah kita kalikan dengan negatif 1. Ketika kita nemu simbol negatif, pengurangan, kita kalikan dengan positif 1 gitu ya untuk S min ya. Jadi kita lihat S min gitu. 1 berarti ini ya cuman 1 doang, negatif 1. Ini ada 2-nya, berarti tambah negatif 2 gitu, dikali negatif 1 kan. Ini negatif 3, ini negatif, berarti dikali positif 1 gitu. Jadi hasilnya berapa? Benar, negatif 9 gitu ya. S max gitu, positif, dimana ketika menemukan penjumlahan itu akan dikali dengan positif 1. Ketika menemukan pengurangan itu akan dikalikan dengan negatif 1. Jadi kita langsung substitusi S max itu 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dikurangi negatif 4 begitu. Ya kan jadinya 11. Jadi selisihnya perbedaan mereka S min itu 11 kurangi negatif 9 itu adalah 20 begitu. Selanjutnya di suatu rak. Nah, di suatu rak ini ada cara berpikirnya, tapi nanti cara berpikirnya kalian tanyakan di TikTok saya gitu ya. Jadi ada 4 fiksi dan non gitu ya. Jadi kita lihat kombinasi yang pertama yaitu 15 ini dulu dengan 10 faktorial. Kita langsung saja gini ya, biar langsung coret-coret. Nah, ini ada 5 faktorial. Di sini adalah pengurangan 10 min 5 faktorial yang hasilnya 5 faktorial juga, tapi gue tulisin gini biar bisa dicoret-coret gitu. Ini 2 ya kan, ini 2, ini habis gitu, habis 4 kali 9 36 kali 7 benar 252. Nah, kita pikirkan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Ini kan ada syaratnya, masing-masing sebuah buku fiksi dan non fiksi itu terambil sebuah gitu. Jadi ada yang tidak memenuhi syarat, yaitu mungkin terjadi tapi tidak memenuhi syarat, yaitu terambilnya buku 5 dari non fiksi semua. Ini nggak bisa terambil 5, wong jumlahnya aja cuma 4 begitu kan. Jadi kita lihat yang tidak memenuhi syarat tersebut, C65 gitu ya. Kita hitung 6 faktorial 5 faktorial 6 kurangi 5 faktorial, benar hasilnya 6. Kita langsung kurangin 252 kurangi 6, berapa benar? 246. Nah, begitu ya. Selanjutnya, nanti ada cara berpikirnya, tanya di TikTok. Waduh, gue ini loh, selalu kepikiran cara berpikirnya itu.
Nah, ini gampang. Ini ada 8 angka di belakang koma ya, di belakang koma. Kita gini, 1 min 10 ya, 10 min 8. Kok bisa begitu? Ibarat kata, nah ini gue jelasin dikit ya, karena bisa diterangin secara cepat. 0,99 itu sama dengan 1 dikurangi 0,001. Nah, ini adalah 10 pangkat negatif 3 karena 3 angka di belakang koma. Udah paham sampai sini? Paham. Kita lanjut pengerjaan. Nah, nah yang bawah ini berarti ditambah ya. 10 pangkat negatif 4 gitu. Dikurangi yang atas ini dikurangin 9 nih. Nih begini nih jadinya. Dikali salah dikurangi bisa digeser. Oh, udah full. 9 kali 10 negatif 8 gitu ya. Yang di bawah 1 tambah 3 kali 10 negatif 4. Nah, kita lihat negatif 4 negatif 8. Negatif 4 negatif 8 9 3 1 1. Kita faktorisasi. Faktorisasi nih bisa nih bos, gitu kan? Nah bisa nih begini, gitu ya. Ini bebas. 1 plus 10 negatif 4 yang ini jadi 3 tentu saja. 1 negatif 3 kali 10 min 4 gitu ya. Ini 1 plus 3 10 min 4 gitu. Ini 1 plus 3 kali 10 min 4. Nah ini plus coret. Sisa 1 negatif 10 min 4 dikurangi 1 min 3 kali 10 min 4 gitu. 1 negatif 1 dikurangi negatif 3 berapa? Bener 2. Nah sisanya ini apa? 10 min 4. Nah begitu. Selanjutnya ini di dalam sebuah persegi panjang terdapat 3 buah lingkaran bla bla bla. Jika lebar persegi panjang adalah 4, ini 4. Perlu digambar nggak ya? 5. Jadi begini kan, ini 4, otomatis ini 2 ya kan, ini 2 karena diameter itu sama. Ini juga 4. Jadi 4 tambah 2 berapa? 6. Nah, ini nggak ada 6 nih, nggak tahu nih jawabannya gimana. Selanjutnya, jika X dipilih dari himpunan bla bla bla, maka peluang bahwa bilangan genap, jadi kita lihat kemungkinannya X diambil 1 ya kan, Y diambil 1, berarti ada pasangan nih, berpasangan X, Y gitu, yang bisa kita hitung jadi 4 kali 3, total berpasangan. Cara berpasangannya itu adalah 12 ya. Kita lihat yang ganjil tok itu gimana? Nah, yang ganjil di himpunan Y itu ada 2. Nah, di himpunan Y juga ada 2. X2, Y2 gitu ya. 4. Berarti total peluang, benar, belum. Kejadian seluruh genap itu bisa dihitung 12 kurangi 4. Nah, peluang kejadian untuk diambil genap aja itu berarti berapa? 8/12. Benar, dibagi 4. Benar. Selanjutnya, nah di sini bagian grafik F dan G ditunjukkan dan blablabla. Nah kita lihat gimana nih cara pengerjaannya begini. Kita lihat grafiknya aja gitu. Jadi ketika X itu adalah negatif 1 ya kan, F itu jadinya di Y-nya koor Y, F-nya itu di negatif, G-nya itu di positif. Berarti FOG ini negatif dong ya, cuman gitu doang ya kan, Nah FOG-nya 0 nih begini. Nah jadi tabel itu positif 1, F-nya ternyata jadi positif, G-nya negatif, jadi negatif. Jadi kan dari negatif ke 0 ke negatif lagi begini kan, cret. Nah bener kan. Selanjutnya di soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini caranya panjang, tadi gue udah jelasin, tapi videonya tidak tersimpan. Makanya makin kusut ya muka gue ya. Jadi begini, nomor 8 ini suatu proyek ya, estimasinya adalah 20 kali 30. Nah, yang menghalangi hal tersebut adalah pekerja kurang dan hari libur gitu.
Jadi perhitungannya untuk jumlah hari yang ditambah ini kan akan terlambat setidaknya berapa hari gitu kan, berarti harinya ditambah gitu. Gua rumus ada nih, HPK kali 1 min persen gitu, tambah HL gitu, terus ini persen. Nah ini kan yang menghalangi terlambatnya gitu, menambah jumlah hari gitu, menambah jumlah hari tukang bekerja. Berarti H kurang pekerjanya itu berapa? 7 kan seminggu. 1 minggu sebelumnya. Nah 1 min 80% gitu ya kan, ditambah hari liburnya 2. Nah apa sih mesti libur? Nah 80% itu 4/5 gitu ya. 4/5 tuh didapat 80/100. Nah 1 kurangi 4/5 itu adalah benar 1/5 tambah 2, ini 4/5 ya kan, ini jadi 7/5, ini tambah 10/5, wis kecepatan 10/5, ini 4/5, cret jadinya 17/4, ini adalah 4, sekian. Nggak ada setengah hari bekerja untuk tukangnya, itu jadi 5 hari. Nah kita lihat, nah ini rumus pertidaksamaan segitiga. Jadi begini nih, apapun jadinya begini. Yang diketahui adalah 3 tambah 8 gitu ya, P 11. Nah itu jadi P, sorry bro, salah bro, makanya ya. Nah jadi P kurang dari 11 gitu. Nah di sini pernyataan semua dari 4 pernyataan itu kurang dari 11. Udah begitu konsepnya. Nah nomor 10 itu kecepatan 50. Nah ini nggak penting sebenarnya, pengetahuan seperti ini nggak penting ya, yang penting ini. Dan ini paling penting, kita lihat 12,5 dibagi 60 itu 1/4. Nah kita lihat pernyataannya itu ada angka 100, ratusan gitu ya, jadi 1/4 100. Jadi kita bandingkan 1/4 ini dengan ini berapa, ini 100 gitu ya kan, berarti ini berapa, 25. Ini bisa kita jadi pemisalan 25 dalam kondisi 4 ini kan 100, berarti ya kecepatan mobil harus lebih dari 100 semua ya kan. Selanjutnya, nah selanjutnya diketahui domain dan ring gitu, domain tuh X ya, itu diketahui A lebih dari 0, sedangkan Y nya itu dimulai dari angka negatif. Bisa jadi B itu bernilai negatif ya kan, bisa jadi B itu bernilai negatif di ringnya, ring domain gitu. Jadi kita lihat A ditambah negatif itu bisa hasilnya tetap positif, sedangkan ketika positif dikalikan negatif itu hasilnya negatif. Jadi kesimpulannya P lebih dari Q gitu, karena Q bisa berhasil negatif, menghasilkan angka negatif gitu ya. Selanjutnya umur Dita ini butuh perhitungan nih, umur Dita 2 kali umur Sari gitu di 5 tahun yang akan datang, berarti Dita tambah 5, Sari tambah 5 itu perbandingan 95 gitu ya. Sedangkan Dita itu 2S, kita substitusi langsung 2S tambah 5 S tambah 5, 9/5 gitu ya. Mepet banget waktunya, 25 9S tambah 45 gitu ya, berarti S sama dengan 20 gitu. Selisihnya berarti D ini 40, selisihnya sama 20. Oke, lanjut. Nah ini ini beneran nggak semua gambar kayak begini, tapi ini udah ada petunjukan gitu. Kalian bisa coba hitung ya, nanti kita hitung bareng-bareng. Ini hasilnya bakalan 90, dimana sama dengan Q. Selanjutnya ini pengetahuan gitu. Di soal nomor 14K itu hanya diketahui bahwa gradien K dikali gradien M itu sama negatif 1 gitu ya. Ini tidak mumpuni nih untuk pertanyaan ini, jadi bisa kita ambil yang ini, 2 pernyataan. Ini nggak bisa, ini doang nggak bisa, ini doang nggak bisa gitu. Selanjutnya, pada himpunan beranggotakan N, rata-rata dan mediannya sama dengan mediannya gitu ya. Jadi kita lihat, perhitungan itu bisa kita lihat dari sini. Untuk jangkauan, tahu jangkauan itu nilai max
dikurangi nilai min. Ini nggak cukup untuk menghitung rata-rata ataupun median. Jadi satu pernyataan saja cukup. Yang nomor 1 ya. Selanjutnya, suatu kotak kardus. Nah, suatu kotak kardus. Nah, suatu kotak kardus. Nah, ini ya, suatu kotak kardus. Ini ya, akan dibentuk sebuah kubus tanpa tutup. Ini kita misalkan X, dimana kita bisa tahu P sama dengan L gitu kan. Jatuhnya ini. Kan nanti kita lipat gitu ya. Itu adalah 12 min 2X gitu. Terus panjang tingginya adalah X. Kita lihat ke volume langsung. P kali L kali T gitu, P kali L kali T, itu kita langsung hitungnya, gue langsung hitung biar lebih cepat. Gue langsung hitung, itu nemu 144 min 48x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Ini waktunya nggak nyampe di dVdx ya. Langsung jadi 144 min 96x plus 12x gitu ya. Kita sederhanakan jadi x kuadrat min 8x plus 12 ya, disama dengankan 0 untuk mencari nilai max ya. Jadi x nya adalah min 6 dan x min 2 gitu. Apakah ini memenuhi sama dengan 6? Oh, tentu x sama dengan 6 tidak ya kan. Ini hasilnya maka 0, ini tidak memenuhi, ini yang memenuhi, x sama dengan 2 begitu ya. Selanjutnya, wah ini panjang banget, ini panjang banget. Oke, nanti gue kasih screenshotan aja ya untuk nomor 17 gitu, di rekaman yang gagal. Nah ini nih, nah itu nomor 17 ya, jawabannya 28 ya, 28. Selanjutnya, nah di sini ya udah jelas, ini udah didefinisikan ya kan, udah didefinisikan, diketahui, bisa dihitung bola hijaunya itu adalah bola hijaunya itu adalah 7 gitu ya. Sedangkan ini nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada jumlah M tambah K itu berapa, bolanya nggak tahu ya kan, nggak tahu, jadi nggak bisa tuh pernyataan 2 gitu ya. Selanjutnya, nah, volume kubus itu bisa kita ketahui hanya dengan rusuk. Kenapa? Karena kubus itu, volume kubus itu sama dengan R kali R. Rusuk kali rusuk kan, R kuadrat. Nah, jadi panjang rusuknya doang tahu nggak apa-apa, luas permukaannya bisa 150 di akar kayak gitu ya. Jadi jawabannya D. Selanjutnya, dengan pernyataan yang sama, pertanyaan yang sama, jawabannya adalah B gitu ya. Oke, semangat. Gupuh banget ini. Oke.